Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitr, Idul Adha. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali muji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmatnya. Nikmat Islam wal iman, nikmat yang zahir maupun yang batin. Dan alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, kita semuanya kaum muslimun dan kaum muslimat merayakan Idul Adha, hari lebaran di antara hari lebaran kaum muslimin. Hari yang berbahagia ya Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita semuanya, kaum muslimun dan kaum muslimat, untuk merayakannya. Karena kaum muslimun, mereka memiliki hari lebaran dalam setahun dua. Dua hari lebaran yang Allah syariatkan untuk umat Islam yang berulang setiap tahunnya hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah mendapati kaum muslimun, kaum Ansar merayakan dua hari yang biasa mereka merayakan pada dua hari tersebut di masa jahiliyah. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hari apa yang kalian rayakan? Mereka menjawab, ini adalah dua hari yang biasa kami merayakannya di masa jahiliyah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalallahu lakuma khairan minhuma Idul Fitr wa Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari keduanya, yang untuk kalian rayakan setiap tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua hari lebarannya kaum muslimin ya Allah syariatkan untuk kita semuanya, untuk kita rayakan, yang berulang setiap tahunnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kedua-duanya memiliki munasabah, bertepatan dengan sesuatu yang sangat mulia. Idul Fitri bertepatan dengan selesainya, berakhirnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan di antara rukun Islam yang 5. Demikian juga Idul Adha bertepatan dengan berakhirnya 10 awal Dzulhijjah Hijjah. Demikian juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji juga di antara satu rukun Islam yang 5. Adapun perayaan-perayaan yang dilakukan sebagian kaum muslimun, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid Nabi, perayaan Nuzul Quran dan yang lainnya, ini semuanya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kita meninggalkannya. Kita tidaklah merayakan kecuali sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau meringatkan kepada kita, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam agama ini yang tidak kami perintahkan, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, dilarang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, sering beliau ulang-ulang wasiat ini. Wasiat agar kita semuanya senantiasa
menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada kalian, demikian juga kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab jalan meraih kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Sebab dilapangkannya rizki, sebab dimudahkannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi hamba pada semua persoalan permasalahan yang ia hadapi. Sebab untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri, penduduk kampung, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki kami, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan bagi kalian furqan, ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kalian bisa membedakan antara al-haq dan batil, antara al-huda dan al-dhalal. Dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah menuju amalan yang mengantar kalian kepada surganya, surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Ketakwaan ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebab untuk memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Makna bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala, yaitu ittikhadul liqa'i min 'adzabillah bi fi'li awamirih wa ijtinabi nawahi. Mengambil perisai, pelindung dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Inilah makna ketakwaan. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ulama sahabat, beliau menyatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Qal an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Kama qala. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu Allah ditaati, tidak dimaksiati. Allah diingat, berzikir kepada Allah dan tidak dilupakan. Allah disyukuri nikmatnya dan tidak dikufuri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kekhususannya, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah merupakan pokok seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Semua yang namanya ibadah
baik itu ucapan, perbuatan, ya Allah cintai dan Allah ridhai, semuanya harus ditunjukkan, diperuntukkan untuk Allah semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Baik itu salat, puasa, zakat, haji, berkurban dan yang lainnya. Semua jenis ibadah, semuanya harus ditauhidkan untuk Allah semata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitr, a'azzakumullah. Demikian juga di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita. Hendaknya kita semuanya berbakti kepada kedua orang tua kita. Tentunya kita semuanya memiliki orang tua. Karena kebanyakan manusia pada umumnya lahir di dunia ini dengan sebab kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Karena penciptaan manusia diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ada 4. Ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu, Nabiullah Adam alaihissalam. Ada yang Allah ciptakan dari ibu tanpa ayah, Nabiullah Isa alaihissalam. Ada yang Allah ciptakan dari ayah tanpa ibu, Hawa. Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabiullah Adam. Dan yang keempat, kebanyakan manusia, sisa manusia yang lainnya, Allah ciptakan dari ibu dan bapak. Hak orang tua sangat besar atas kita, atas anak-anaknya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan, menggandengkan hak orang tua setelah menyebutkan haknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah menerangkan, dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mereka adalah manusia, orang tua kita adalah manusia yang haknya paling besar setelah hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab mereka, kita ada di dunia ini. Mereka yang mendidik kita, membesarkan kita, maka sangat pantas bagi kita semuanya untuk berbakti kepada mereka. Dan termasuk dosa yang besar apabila seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Termasuk dosa yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati dari dosa-dosa besar, di antara yang beliau sebutkan adalah wa'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dengan ucapan yang menyakitkan orang tua, atau yang semisalnya dilarang, apalagi dengan perbuatan dan yang lainnya. Fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Isra, janganlah mengatakan kepada kedua orang tuamu ketika disuruh oleh orang tuanya dalam perkara yang baik, tidak mengadu maksiat kepada Allah taala. Wajib bagi anak untuk taat kepada orang tuanya. Karena besarnya hak orang tua, seorang anak-anak tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Sebesar apapun kebaikan yang dia berikan kepada orang tuanya, dia tidak akan bisa membalasnya. Karena hak orang tua sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadits beliau dalam riwayat Muslim, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila dia mendapati orang tuanya dalam keadaan sebagai budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Adapun selain itu, jika orang tuanya muslimah, maka seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Terus diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena hak orang tua kepada atas anaknya sangatlah besar. Berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal. Setelah mereka meninggal, dengan mendoakan ampunan, rahmat untuk mereka, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, inna abarral bir an yasila rajul ahla wuddi abih.
termasuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah, adalah seorang anak menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat teman-teman orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah perintahkan kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, agar kita taat kepada pemerintah, kepada penguasa yang muslim yang sah. Kita diperintahkan untuk taat, mendengar dan taat kepada mereka. Selama perintah-perintah mereka, selama kebijakan-kebijakan mereka tidak bertentangan dengan syariat, kita diperintahkan untuk mendengar dan taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan pemimpin-pemimpin kalian, penguasa kalian. Baik itu penguasa tertinggi ataupun yang di bawahannya. Baik itu presiden, gubernur, bupati, dan seterusnya. Mereka adalah penguasa kita. Selama mereka muslim, selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat, kita semuanya diperintahkan untuk taat dan mendengar kepada mereka. Haram memberontak kepada pemerintah yang sah. Khuruj, memberontak kepada pemerintah yang sah, hukumnya haram. Walaupun pemerintah tersebut banyak kesalahannya, banyak dosa-dosanya, banyak pelanggarannya, selama pemerintah tersebut masih muslim, masih menegakkan salat, tidak boleh kita memberontak, melepas baiat dari mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, riwayat Muslim, "Sayakunu umara ta'rifuna tunkirun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti di zaman-zaman yang akan datang pemimpin-pemimpin, perbuatan mereka ada yang kalian ingkari, dan ada juga perbuatan yang baik dari mereka. Ada dari mereka perbuatan maksiat yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apabila pemerintah seperti ini, mereka terjatuh dalam maksiat-maksiat, dosa-dosa, apakah kita tidak keluar dan berontak kepada mereka, mengganti mereka dengan pemerintah yang lainnya, dengan pemimpin yang lain? Kata Rasulullah SAW, "La ma aqamu fikumus salah." Jangan kalian berontak kepada pemerintah kalian selama pemerintah kalian masih menegakkan salat. Selama pemerintah kalian masih muslim, haram bagi kalian, haram atas kalian keluar memberontak terhadap pemerintah kalian. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, "Isma' wa ati', wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak." Dalam riwayat Muslim, Rasul menyatakan, dengar dan taatlah terhadap penguasamu, pemerintahmu. Walaupun penguasamu, pemerintahmu mengambil hartamu, walaupun pemerintahmu memukul punggungmu, walaupun mendolimimu, selama mereka masih muslim, tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Karena memberontak kepada pemerintah, kerusakannya, mafsadahnya sangatlah besar. Akan banyak darah tertumpahkan, banyak harta hancur, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Oleh karena itu para ulama kita menasihatkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah mereka, untuk pemerintah kita. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Karena jika pemerintah kita baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh rakyatnya, masyarakatnya. Jika mendoakan kejelekan untuk pemerintah, kemudian pemerintah menjadi jelek, jahat, maka kejelekannya pun akan berdampak, akan dirasakan oleh masyarakatnya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama, Fudail bin Iyad, "Lau anna li da'watan mujabah, la ja'altuha fil imam." Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan jadikan doa tersebut doa untuk penguasa. Seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan doa tersebut untuk pemerintahku, penguasaku. Karena kebaikan untuk pemerintah, kebaikan juga untuk rakyatnya. Kejelekan, kejahatan pada pemerintah juga akan berdampak rusak, kejelekan pada rakyatnya. Ma'asyiral muslimin al muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjauhi kezaliman. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang baik, yang diharapkan kebaikannya oleh orang lain, baik untuk diri kita dan juga untuk yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, al-muslimu man salimul muslimuna min lisani wa yadihi. Ketika Rasul ditanya siapakah seorang muslim yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang saudara-saudara yang lainnya selamat dari kejelekan lisan dan tangannya. Demikian juga dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah disahkan oleh Syalbani rahimahullah taala, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, khairukum man yurja khairu wa yu'manu syarruh, wa syarrukum man la yurja khairu wa la yu'manu syarruh. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian orang yang terbaik dan terjelek di antara kalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang terbaiknya di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya. Kebaikannya diharapkan oleh saudara-saudaranya lainnya. Baik kebaikan dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan kuasaannya, dengan jasa-jasanya, atau kebaikan yang lainnya diharapkan oleh saudara yang lainnya. Dan saudaranya pun aman dari kejelekannya. Inilah sifat seorang muslim yang paling baik. Kebaikannya diharapkan dan kejelekannya pun saudaranya aman darinya. Dan yang terjelek di antara kalian adalah yang kebaikannya tidak diharapkan oleh saudaranya lainnya dan kejelekannya pun mereka tidak aman darinya. Mereka khawatir, takut, waspada, berhati-hati dari kejelekannya. Hendaknya kita menjadi seorang muslim yang baik, jauh dari sifat kezaliman. Jika kita tidak mampu berbuat baik kepada saudara kita, paling tidaknya jangan mengganggu mereka, jangan menyakiti mereka, jangan menzalimi mereka. Kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, apabila tidak bisa melakukan kebaikan untuk saudaranya lainnya, kata Rasulullah SAW, takuffu syarraka 'anil nas, fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu menjaga kejelekanmu dari manusia yang lainnya. Jangan menyakiti, menzalimi saudaramu yang lainnya. Karena dengan menjaga dirimu dari kejelekan, dari menzalimi orang lain, itu termasuk sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Shadaqatun minka 'ala nafsik. Menzalimi orang lain, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, berkaitan dengan kehormatannya, hartanya atau darahnya, kezaliman adalah dosa yang sangat berbahaya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain dikuatkan Syalbani rahimahullah taala, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allah li sahibil 'uqubah ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghi qati'atir rahim." Tidaklah ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan hukumannya di dunia ini dan juga hukuman di akhirat kelak dibanding dosa menzalimi, al-baghi, dan dosa memutus silaturahim. Dalam hadis yang lain Rasulullah memperingatkan, dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Man kanat 'inda madhlimat li akhihi falyatahallalu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha min biqadri madhlamatihi wa illa ma yakun hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahmila 'alayhi." Akan maqal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah punya kezaliman kepada saudaranya, barang siapa di antara kalian pernah menzalimi saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatannya ataupun yang lainnya, kehormatannya, hartanya atau darahnya, hendaknya segera minta dihalalkan di dunia ini. Segera minta maaf, segera minta dihalalkan sebelum datangnya hari kiamat. Tidak bermanfaat padanya harta benda dinar ataupun dirham. Kalau dia belum minta maaf di dunia ini, belum dihalalkan oleh saudara yang dizalimi, maka pada hari kiamat kelak, orang yang zalim jika punya kebaikan, maka kebaikannya akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya dan diberikan kepada orang yang zalimi. Dan jika yang zalim tidak punya kebaikan, kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa kejelekan orang yang dia zalimi diambil dan dipikulkan kepada yang zalim, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang mulia pada hari-hari ini, ibadah berkurban. Menyembelih, berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan juga berkurban untuk Rabbmu. Ibadah berkurban adalah ibadah yang agung yang mulia yang Allah syariatkan pada setiap umat. Pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan juga para nabi-nabi yang lainnya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa kadzalika ja'alna likulli ummatin mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Demikianlah kami syariatkan pada setiap umat ibadah berkurban, agar mereka bersyukur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibadah berkurban Allah syariatkan pada setiap umat pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan juga para nabi dan para rasul yang lainnya. Demikian juga pada umat kita, umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat ditekankan, disyariatkan ibadah berkurban bagi yang mampu. Bahkan sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Wajib bagi yang mampu, berdosa jika ia meninggalkannya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Man kana 'indahu sa'atun lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa punya kelapangan rezeki, punya kemudahan, Allah mudahkan baginya dalam rezeki, kemudian tidak berkurban, kata Rasulullah SAW, jangan mendekati tempat salat kami. Salat di tempat lain, jangan mendekati tempat salat kami. Menunjukkan sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib bagi yang mampu, berdosa jika meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ibadah yang mulia, termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan pada hari-hari yang mulia ini, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir, memperbanyak takbir. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita semuanya dalam surah Al-Baqarah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu, beberapa hari. Ayyamun ma'dudat ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ayyamut tasyriq, hari-hari tasyrik, hari-hari penyembelihan, hari-hari berkurban. Kita diperintah untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir takbir mutlak ataupun muqayyad. Mutlak kapan saja, di mana saja. Pagi, siang, sore, malam, sedang berdiri, jalan, baring, di mana saja. Yang penting di tempat yang suci. Dan juga muqayyad, setiap selesai salat. Setiap selesai salat kita disyariatkan perbanyak zikir, khususnya memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai berakhirnya ayam tasyrik. Tanggal 13 Dzulhijjah, terbenamnya matahari. Tanggal 13 Dzulhijjah baru berhenti takbir mutlak dan muqayyad. Dan disyariatkan takbir secara umum. Disyariatkan takbir zikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum kapan saja. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyani. Rasulullah berzikir kepada Allah pada semua keadaan beliau. Semua waktu-waktu beliau berzikir kepada Allah. Baik pada hari-hari lebaran maupun di luar hari lebaran. Akan tapi di hari lebaran ini, Idul Adha dan Ayyam Tasyrik ditekankan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, khususnya takbir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Dan di sana ada beberapa perkara yang banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di hari lebaran. Hendaknya kita semuanya berhati-hati darinya, meninggalkannya. Di antaranya adalah berhias dengan sesuatu yang diharamkan. Memperindah diri, memperbagus penampilan dengan cara yang diharamkan. Misalnya laki-laki mencungkur jenggotnya, memakai celana, menutupi mata kaki. Perempuan berhias, menggunakan wangian.
Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasul perintahkan perempuan dalam Sahih Muslim, wal yakhrujna tafilat. Hendaknya perempuan keluar untuk melaksanakan salat ataupun keluar untuk kebutuhan-kebutuhannya yang lainnya dalam keadaan tafilat, tidak mengenakan wangian. Karena jika perempuan keluar mengenakan wangian, ini bisa menimbulkan fitnah, khususnya bagi kaum laki-laki. Demikian juga di antara yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan termasuk kemungkaran, khususnya di hari Lebaran dan juga hari yang lainnya, sama'ul aghani, mendengarkan alat-alat musik, nyanyian. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di umatku nanti orang-orang yang menghalalkan khamr, zina, sutra, dan alat-alat musik nyanyian. Di sini Rasul menggandengkan nyanyian musik dengan perkara yang sudah jelas keharamannya dalam agama. Keharaman khamr, keharaman zina. Ini menunjukkan bahwasanya mendengarkan nyanyian, mendengarkan musik-musik termasuk perkara yang haram. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Demikian juga di antara perkara yang harus kita berhati-hati darinya, khususnya di hari-hari Lebaran, musafahatul ajanib, berjabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini juga di antara perkara yang terlarang. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, la yut'ana ahadakum bi mikhyat min hadid khairun min an yamassa mar'atan la tahidullah. Salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik ketimbang dibanding menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, yang bukan mahramnya. Adapun jika perempuan mahram seperti ibunya, anaknya, saudari perempuan, bibinya, tidak mengapa, boleh. Adapun jika perempuan tersebut bukan mahram, maka hukumnya haram berjabat tangan dengannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan amal saleh, semakin meningkatkan dan menjaga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sembelihan kurban kalian semuanya yang berkurban. Taqabbalallahu duhayakum. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada khutbah kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.